Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Semua orang pasti pernah salah, pernah melakukan dosa, pernah hilaf, kecuali Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Kemudian maka hidup tanpa kesalahan itu sesuatu yang mustahil. Sehingga kita perlu memiliki yang namanya manajemen konflik. Bagaimana mengelola ketika seorang itu salah kepada kita ataupun kita salah kepada orang lain, sehingga kesalahan yang memang manusiawi itu tidak berefek kepada dosa-dosa yang kemudian lebih besar, misalnya menyakiti atau sampai membunuh. Maka kemudian ada beberapa hal yang harus menjadi pegangan kita ketika menghadapi satu kesalahan atau ketika kita berbuat salah maupun menjadi korban dari kesalahan itu sendiri. Dua hal yang bersumber dari Rasul, yaitu meminta maaf ketika kita berbuat salah dan memaafkan ketika kita menjadi korban kesalahan orang lain. Ini adalah dua akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa suatu hari, beberapa hari menjelang kematian Nabi Muhammad, ketika Nabi sudah tidak mampu datang ke masjid, maka Nabi Muhammad kemudian ketika sudah sakit meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat untuk menggotong Nabi Muhammad untuk pergi ke masjid. Sahabat kemudian heran, kenapa Nabi Muhammad sebegitunya ingin ke masjid, apa gerangan? Kemudian digotonglah Nabi Muhammad sampai ke masjid, dan kemudian Nabi Muhammad berdiri di mimbar dan meminta Bilal untuk memanggil semua sahabat Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian semua sahabat datang ke masjid berkumpul, kemudian Nabi Muhammad memberikan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kalian sudah bersaksi bahwa semua ajaran Islam sudah aku sampaikan? Kemudian sahabat menjawab, ya sudah. Kemudian Nabi Muhammad katakan, wahai Allah, saksikanlah bahwa aku sudah menyampaikan semua ajaranmu kepada mereka. Dalam artian, jika kemudian suatu hari mereka melanggar ajaran ini, maka itu karena kesalahan pada diri mereka yang tidak konsisten pada ajaran ini. Kemudian yang kedua yang bikin haru adalah Nabi Muhammad kemudian katakan, aku tidak ingin menemui Tuhan dalam keadaan memiliki sangkut paut dengan kalian. Oleh karena itu, siapa yang masih merasa aku memiliki hutang kepada kalian atau memiliki kesalahan kepada kalian, maka acungkanlah tangan kalian. Kemudian tentu tidak ada sahabat yang mengacungkan tangan. Seorang nabi teragung yang tidak pernah melakukan kesalahan apalagi dosa. Tapi di tengah-tengah sahabat itu ada seorang sahabat yang mengacungkan tangannya. Ia bernama Akasyah. Celaka si Akasyah, kata sahabat yang lain. Mana mungkin Nabi pernah melakukan kesalahan kepada dia? Padahal berinteraksi saja dengan dia, Nabi tidak intensif seperti sahabat-sahabat utama lainnya. Kemudian kata Nabi, ya wahai Akasyah, apa sanggahanmu kepadaku? Kemudian kata Akasyah, jika pukulan dinilai sebagai hutang, maka engkau wahai Nabi punya hutang denganku. Kemudian ya kata Nabi, jika engkau merasa pernah dipukul olehku dan engkau tidak menerimanya dan aku salah dalam pemukulan itu, kemarilah. Maka kemudian Akasyah ke depan. Semua sahabat terkaget-kaget, menangis. Karena Nabi sudah menunjukkan bahwa ini ajalnya Nabi sudah dekat. Sedangkan Akasyah ini dipandang dengan pandangan yang buruk oleh para sahabat. Bagaimana mungkin Nabi melakukan kesalahan kepada dia? Ngawur si Akasyah ini. Setelah sampai di depan, kata Akasyah, Nabi, dulu ketika engkau merapikan barisan, engkau menusuk-nusuk perutku sehingga aku mengalami sakit, lebam karena engkau tusuk pakai tongkatmu. Kemudian kata Nabi, kalau begitu balas wahai Akasyah, ini tongkatku dan kau balas, tusuk juga perutku, agar impas, agar tidak ada kesalahan lagi padaku sehingga aku akan menemui Tuhanku dalam keadaan yang tenang, tidak memiliki sangkut paut lagi dengan manusia. Baik, kata Akasyah,
Diambillah tongkat Nabi, dan kemudian selesai diambil tongkat Nabi, kata Akasha, sebelum aku menusuk perutmu, Nabi, agar adil, ketika engkau menusuk perutku, pada saat itu aku sedang tidak berpakaian sebagai prajurit. Maka aku minta engkau juga akan aku tusuk-tusuk dalam keadaan membuka pakaian. Maka kemudian kata Nabi Muhammad, baiklah wahai Akasha. Disingkaplah sebagian pakaian dari Nabi Muhammad sehingga terlihat sebagian dari bagian atas perutnya. Kemudian kata Nabi Muhammad, silahkan lakukan pembalasan itu Akasha. Kemudian ketika seorang sahabat semua hening, maka Akasha melempar tongkatnya dan kemudian ia peluk Nabi Muhammad dan dia cium perut Nabi Muhammad. Sambil menangis, dia katakan, wahai Nabi, sesungguhnya engkau tidak pernah melakukan kesalahan. Aku terpaksa melakukan ini karena aku ingin mencium kulitmu secara langsung, sehingga pertemuan kulitku dengan kulitmu ini bisa aku bawa kelak di akhirat sebagai bukti bahwa aku pencintamu dan aku akan menjadi orang yang selamat di akhirat dan dikumpulkan denganmu, wahai Nabi. Bayangkan, seorang Nabi Muhammad yang sudah dipastikan maksum, terbebas dari dosa, kesalahan, khilafan, masih membuka diri kalau ada dari dirinya kesalahan, silahkan kalian membalas dengan kerendahan hati. Tidak pernah merasa dirinya bahwa dia tidak pernah bersalah, dia pasti benar. Dan tidak ragu untuk meminta maaf kalau memiliki kesalahan. Itulah nilai akhlak penting yang perlu kita teladani dari Nabi Muhammad. Sebab kita manusia yang pasti melakukan kesalahan, sehingga wajib bagi kita untuk memiliki komitmen untuk selalu meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bahwa kita sering juga menjadi objek dari kesalahan orang lain. Kita sering menjadi korban dari kesalahan orang lain. Orang lain melakukan kesalahan kepada kita agar kemudian tidak berlanjut rantai saling menyalahi ini. Karena kalau kesalahan dibalas dengan kesalahan akan terjadi kekerasan yang tidak ada selesainya. Maka Islam mengajarkan melalui nabinya yang agung Nabi Muhammad SAW untuk kita memiliki keluasan hati memaafkan kesalahan orang lain kepada kita ketika mereka meminta maaf. Bahkan sebelum mereka meminta maaf, kita memaafkan mereka. Itulah akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebuah kisah, suatu hari ketika Nabi Muhammad berada di masjid, kemudian Nabi Muhammad katakan akan datang seorang calon penghuni surga. Dan tiba-tiba datang seorang sahabat. Tentu semua sahabat terkagum kepada sahabat ini, karena diprediksi akan masuk surga oleh Nabi Muhammad. Kemudian hari kedua, ketika Nabi Muhammad majelis, Nabi Muhammad juga mengatakan akan datang orang ahli surga. Dan orang yang kemarin itu lagi yang datang. Sampai 3 kali terjadi seperti ini, maka sahabat sangat terkagum kepada seorang sahabat ini. Akhirnya, beberapa sahabat bersepakat untuk coba selidiki amalnya orang ini. Sehingga Nabi mengatakan bahwa orang ini adalah calon penghuni surga. Diselidikilah dengan seorang sahabat yang lain izin untuk menginap di rumah sahabat yang diprediksi akan menjadi calon penghuni surga oleh Nabi Muhammad ini. Dia hidup sehari, 2 hari, 3 hari, tidak ada yang spesial dari amalan sahabat ini. Akhirnya dia tidak kuat, dia tanya kepada sahabat ini, wahai saudaraku, apa kira-kira amalan yang hanya kamu yang melakukannya, khas pada dirimu? Kemudian kata sahabat ini, gak ada. Saya beramal ya seperti sahabat-sahabat yang lain, sholat tepat waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, haji di bulan haji, selesai. Gak ada yang spesial menurut saya. Kemudian kata sahabat ini, pasti ada, gak mungkin. Lah memangnya kenapa katanya? Ya karena Nabi prediksi engkau ini akan masuk surga. Ketika engkau mau datang ke majelis, Nabi selalu katakan akan datang seorang calon penghuni surga. Akhirnya kemudian diingat-ingat oleh dia. Coba ingat-ingat. Diingat-ingat, kata dia gak ada.
Akhirnya kata dia, mungkin ini dianggap suatu amalan yang istimewa, tapi menurutku biasa saja. Yaitu setiap aku mau tidur, aku selalu memaafkan kesalahan dan dosa-dosa orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa kepadanya setiap hari, sepanjang hari itu. Setiap mau tidur. Maka kemudian benar, itulah amalan yang menyebabkan ia menjadi orang yang diprediksi oleh Nabi Muhammad sebagai calon penghuni surga. Meluaskan hati dan dada untuk selalu memaafkan kesalahan dan dosa orang lain kepada kita. Setiap hari, amalan yang tampaknya sederhana. Mau tidur, kita maafkan orang yang melakukan kesalahan dan dosa kepada kita. Tapi ternyata, pemaafan itu adalah satu akhlak dan amalan yang agung yang menyebabkan seseorang diprediksi masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita belajar dari akhlak Nabi Muhammad bahwa hendaklah seorang pribadi muslim menjadi pribadi yang selalu siap meminta maaf ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain, dan selalu siap memaafkan dengan tulus jika orang lain melakukan kesalahan kepada kita sebagai seorang muslim. Sehingga kesalahan tidak akan berujung menjadi konflik. Kesalahan sesuatu yang manusiawi. Yang menjadi tidak manusiawi adalah ketika kesalahan menjadi penyebab kita bertengkar, berkonflik, saling benci, apalagi saling bunuh.